Pada zaman Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Haraja, Karawang merupakan salah satu kota dari Pajajaran dan merupakan kota pahlawan, kota pelabuhan di tepi Sungai Citarum yang letaknya diperkirakan tepatnya di Kampung Bojong. Masjid Agung Syekh Kuro Karawang merupakan masjid pertama dan tertua dibangun pada tahun 1418 Masehi yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya daerah Karawang. Dan belum banyak diketahui masyarakat tentang sejarah keberadaan dari masjid ini. Keberadaan yang hampir 6 abad membuat masjid ini diharapkan menjadi panutan bagi masjid-masjid lainnya di Karawang, sehingga perlu untuk menelusuri sejarah dan interaksinya dengan masyarakat. Masjid Agung yang ada sekarang ini pada awalnya adalah sebuah pondokan yang didirikan Syekh Kuro sebagai tempat peristirahatan beliau dan murid-muridnya, yang kemudian beliau manfaatkan kedatangannya di Karawang untuk menyebarkan ajaran Islam. Pada perkembangannya, masjid yang dibangun oleh Syekh Kuro ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengabdi kepada Allah saja atau ibadah mahdoh, melainkan digunakan sebagai sarana dakwah, juga untuk sarana pendidikan bagi para santrinya. Terutama setelah masjid ini diperluas, segala bentuk aktivitas masjid ini padat oleh kegiatan-kegiatan sosial di samping kegiatan ibadah. Sejarah berdirinya Masjid Agung Syekh Kuro di Karawang yang didirikan oleh ulama besar yaitu Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro membangun sebuah musola sekitar tahun 1418 Masehi. Di dalam masjid inilah dilangsungkan pernikahan antara murid Syekh Kuro, Nyi Subang Larang, dengan Prabu Siliwangi yaitu Raja Pajajaran, yang pada waktu itu di Pajajaran masih beragama Hindu. Dan melalui masjid inilah agama Islam disebarkan oleh Syekh Kuro dan murid-muridnya melalui pendekatan dakwah bil hikmah di seluruh Karawang dengan senantiasa menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, Masjid Agung Syekh Kuro Karawang yang didirikan oleh Syekh Kuro tahun 1418 Masehi tersebut telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Pembaharuan yang pertama kali dilakukan oleh Bupati Karawang yang pertama, yaitu Adipati Singaperbangsa atau Adipati Kertabumi IV, yang memerintah pada tahun 1633 sampai 1677 Masehi. Setelah Adipati Singaperbangsa meninggal, Adipati-adipati penggantinya tidak melakukan perombakan terhadap bangunan Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Sejak masa Bupati Karawang 6 sampai Bupati Karawang 9, yakni antara tahun 1786 sampai 1827, tidak ada petunjuk dilakukannya perbaikan yang berarti terhadap Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Pada awalnya, Masjid Agung Karawang ini merupakan sebuah pondok pesantren yang bernama Pesantren Kuro dan sekaligus musola kecil untuk tempat mengaji dan sholat 5 waktu bagi para santrinya, termasuk Nyi Subang Larang dan para warga Karawang. Masjid Agung Karawang berbentuk bangunan joglo bertiang utama atau soko guru yang memiliki 4 tiang utama, bentuk atap limas bersusun 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Adapun kegiatan pesantren Kuro yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan Karawang, rupanya kurang berkembangnya karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah Kerajaan Pajajaran. Hal tersebut rupanya dimaklumi oleh Syekh Kuro, sehingga pengajian di pesantren agak dikurangi dan kegiatan di masjid lebih dititik beratkan pada ibadah seperti sholat berjamaah. Kemudian, para santri yang telah berpengalaman disebarkan ke pedesaan untuk mengajarkan agama Islam.
terutama daerah Karawang bagian selatan seperti Pangkalan. Demikian juga kepedesaan di bagian utara Karawang yang berpusat di Desa Pulo Kalapa dan sekitarnya. Banyak hal yang menarik dalam cara penyebaran agama Islam oleh Syekh Kuro antara lain. Yang pertama, sebelum menyampaikan ajaran Islam, dibangunnya terlebih dahulu sebuah masjid, seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sewaktu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau terlebih dahulu membangun Masjid Kuba. Yang kedua, dalam menyampaikan ajaran Islam, ditempuhnya melalui pendekatan yang disebut dakwah bil hikmah. Yang ketiga, sebelum memulai dakwahnya, telah disisipkan para kader penyebaran agama Islam, mubaligh atau mubaligho, yang mampu berhubungan dengan masyarakat, termasuk Nyi Subang Larang. Dalam semaraknya penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, maka masjid yang dibangun oleh Syekh Kuro kemudian disempurnakan oleh para ulama dan umat Islam yang modelnya berbentuk joglo atau beratap dua limasan, hampir menyerupai Masjid Agung Demak dan Cirebon.